Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Andriani NIM 196600012 dari jurusan Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan menjelaskan mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Ada pengertian hadis mutawatir, syarat-syarat hadis mutawatir, macam-macam hadis mutawatir, dan faedah hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir secara bahasa yaitu berturut-turut dan beriringan satu dengan yang lainnya dalam meriwayatkan suatu hadis. Atau secara bahasa itu sesuatu yang berdatangan dengan cara beriringan antara rawi satu dengan rawi yang lainnya. Ataupun suatu hadis yang dimana hadis ini adalah hasil tanggapan dari panca indera. Secara istilah, ma rawahu adadun katsirun tahilul adatun tawatu'uhum alal kad. Artinya, hadis yang diriwayatkan dari banyak periwayat yang menurut adat atau kebiasaan. Pengertian menurut ahli. Definisi menurut Imam Muhammad Ajjaj Al-Khatib, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat yang dimana menurut adat dan kebiasaannya mustahil mereka sepakat untuk berdusta, atau dalam hal hadis yang telah diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dengan jumlah periwayat yang sama antara sanad awal dengan sanad yang terakhir dalam jumlah syarat itu tidak kurang pada setiap tingkatan yang ada dalam sanadnya. Syarat-syarat hadis mutawatir yaitu 1. Berdasarkan dari tanggapan panca indera yang telah disampaikan dari periwayat dan telah benar-benar diterima oleh perawi berdasarkan panca indera. 2. Jumlah periwayat harus mencapai kuantitas tertentu dan mereka sepakat untuk tidak berdusta. Menurut Ashab Asy-Syafi'i 5 orang, menurut Al-Thayyib 4 orang, ada juga ulama lain menyatakan sampai 20 orang. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak diisyaratkan dalam jumlah bilangan tertentu. Jadi tidak berdasar kuantitas. Dapat disimpulkan bahwa di antara ulama terdapat perbedaan dalam menempatkan jumlah periwayat. Ada yang menggunakan bilangan atau ada yang tidak menggunakan bilangan tertentu. Menurut ulama yang tidak menetapkan dalam jumlah bilangan, terpenting dalam jumlah itu dapat diterima melalui akal sehat dan dapat memberikan keyakinan. Sedangkan bagi ulama yang menetapkan dalam jumlah bilangan tertentu antara 4-300 orang. Yang ketiga, harus ada keseimbangan antara jumlah rawi pertama dengan jumlah rawi selanjutnya. Lalu, bila suatu hadis itu dikatakan mutawatir, maka wajib diyakini kebenarannya, mengamalkan apa yang ada dalam kandungan maknanya, dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain, yaitu seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku hendaknya ia bersiap menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sebagai ulama menyatakan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan dari 62 orang sahabat dengan lafaz dan arti yang sama. Hadis ini juga terdapat dalam kitab-kitab yaitu Al-Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, At-Tirmizi, At-Tayasili, Abu Hanifah, At-Tabrani, dan Al-Hakim.
Yang kedua, ada hadis mutawatir maknawi. Hadis ini yaitu sebuah hadis yang lafaznya dan artinya berlainan satu dengan yang lainnya, riwayat satu dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat penyesuaian makna secara umum. Dalam makna lain dapat diartikan yaitu hadis yang berbeda bunyi lafalnya oleh masing-masing jalur periwayatan, tetapi memiliki sebuah kesamaan dalam makna, dalam isinya juga mengandung satu hal, satu sifat, dan satu perbuatan. Hal ini dinyatakan dalam sebuah kaidah ilmu hadis, yaitu makhtalafu fi laftihi wa ma'nahu ma'a ruju'ihi la mi'nan kulli, yang artinya hadis yang berlainan bunyi dan maknanya tetapi dapat diambil makna umumnya. Contoh dari hadis maknawi sendiri ialah Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali sholat istiqo, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Faedah hadis mutawatir. Hadis mutawatir sendiri memberikan sebuah faedah ilmu daruri, yaitu sebuah keharusan untuk menerima dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diberikan dari hadis mutawatir tersebut, sehingga membawa pada sebuah keyakinan yang pasti atau qati'. Yang kedua, ada hadis ahad. Terdapat pengertian dan macam-macam hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Kata ahad atau wahid menurut bahasa ialah satu, maka dapat disimpulkan bahwa ahad atau khobar wahid itu berarti hanya satu orang yang menyampaikan. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan secara bahasa berarti satu, maka ahad, khobar ahad ataupun khobar wahid berarti sebuah berita yang disampaikan oleh satu orang saja. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis ahad adalah suatu hal yang disandarkan kepada Rasulullah, yaitu berupa sebuah perkataan, sifat fisikal, pengakuan, perbuatan, akhlak ataupun perilaku Nabi setelah diangkat menjadi Rasul atau sebelumnya. Adapun sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis ahad adalah sebuah hadis yang dimana para perawinya tidak mencapai pada jumlah periwayat hadis mutawatir, juga tidak memenuhi persyaratan mutawatir dan tidak juga sampai pada derajat mutawatir dan telah dinyatakan dalam ilmu hadis. Jadi hadis mutawatir itu yang derajatnya paling tinggi. Disebutkan bahwa huwa mala yantahi ila tawatir, yang artinya hadis yang tidak mencapai pada derajat mutawatir. Dan dalam pengertian yang lain disebutkan bahwa ma rawahul wahidu au ithnani fa aktsar mimma lam tatawafar fihi syurutul masyhuri au mutawatir, yang artinya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang atau lebih yang jumlah perawinya tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur dan hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad. Mahmud Al-Pohan berpendapat hadis ahad yang dilihat dari segi jumlah sanadnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hadis masyhur. Hadis masyhur secara bahasa ialah isim maf'ul dari kata syahara, syahartul amro, aku memasyurkan sesuatu, yang mempunyai arti bahwa aku menjelaskan dan mengumumkan sesuatu hal. Menurut ulama hadis ialah ma rawa'u salasatu fa'aksaru fi kulli tabaqatin ma lam yablu hadat tawatur. Yang artinya hadis ini yang diriwayatkan oleh 3 periwayat atau lebih pada setiap tabaqahnya atau lapisan, tetapi tidak sampai pada tingkatan mutawatirnya. Contoh hadis masyhur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah
kaum muslimin yang tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Yang kedua, hadis aziz. Menurut bahasa berarti adalah asyafif atau yang mulia, asyabullatsi yakadu la yuqwa alaihi, yang sukar diperoleh, al-qawiyyu atau yang kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dua orang dan berada pada satu tobakoh, kemudian orang-orang meriwayatkannya. Disebutkan sukar diperoleh karena hadis ini sedikit kategori dan jarang adanya, atau disebut kuat juga karena adanya sanad yang datang dari jalur lain. Contoh hadis aziz, nahnul akhirawna sabiquna yaumal qiyamah. Artinya, kami adalah orang-orang yang terlahir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan dua orang sahabat, Hudzaifah dan Abu Hurairah di tabakoh pertama. Sedangkan pada tabakoh kedua menjadi masyhur karena menurut periwayatan Abu Hurairah, hadis diriwayatkan 7 orang, yakni Abu Salamah, Abu Hazim, Tawus, Al-A'raj, Abu Salim, Humam, serta Abdul Ar-Rahman. Yang ketiga, hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah badi'un anil watani atau yang jauh dari tanah. Hadis gharib menurut istilah adalah matafarrada birwayatihi syahsun fi ayyi maudu'in waqa'a al-tafarrud bihi fi as-sanad, yang berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Contoh hadis gharib yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ali ayama nubi'u wasituna syu'batan walahaya syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, imam itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Jika hadis mutawatir memiliki banyak periwayat yang dimana periwayat tersebut lebih dari 1, 2, 3, bahkan lebih, maka hadis tersebut dinamakan hadis mutawatir. Syarat-syarat hadis mutawatir ada 3. Yang pertama, diriwayatkan oleh beberapa rawi besar yang sekurang-kurangnya ada 5 rawi dan sudah diyakini bahwa rawi tersebut tidak mungkin berdusta. Yang kedua, adanya sebuah kesinambungan antara perawi terhadap tobaqot yang pertama dengan tobaqot selanjutnya, berdasarkan dari tanggapan panca indera, yang dimana berita yang telah disampaikan oleh periwayat harus diterima berdasarkan panca indera. Maksudnya adalah harus dengan bukti yang sesuai dari pendengaran ataupun dari hasil penglihatan sendiri. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis tersebut terbilang hadis ahad. Jadi letak perbedaannya itu hanyalah pada syarat-syaratnya saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.